Tersebutlah sebuah legenda di Danang Bojo, atau lebih dikenal Bima, Nusa Tenggara Barat. Legenda ini berjudul Wadun Tanda Rahi. Cerita ini berawal dari kisah kasih dua anak manusia yang telah menikah pada zaman itu. Langgusu, gambaran sang suami yang gagah perkasa, bertanggung jawab dan mencintai istrinya. Langgini, seorang istri yang cantik jelita, patuh dan taat serta menyayangi suaminya. Langgusu dan Langgini hidup rukun dan saling mengasihi. Mereka menetap di ujung kampung Bedi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang suasananya damai dan sekelilingnya rimbun menghijau. Suatu hari, Langgusu meminta izin kepada istrinya. "Wahai istriku yang cantik jelita, dari dulu cita-citaku ingin berlayar ke tanah Goa agar kehidupan kita bisa berubah." Lama Langgini diam dan terpaku. Dalam hati kecilnya, dia tak ingin berpisah dari suaminya. Tetapi Langgusu tetap membujuk dan merayu. Sampai akhirnya sang istri pun mengizinkan dan merestui keinginan sang permata hati. Sumpah dan janji berdua selamanya dituturkan dari hati Langgusu dan hati Langgini. Kesepakatan yang dibuat tak bisa diingkari. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Langgusu, diantar oleh Langgini, Ina Male, dan Om Punggaro beserta warga kampung di Pelabuhan Bima pada waktu itu. Langgini terpaku dalam kesedihannya, menatap kapal yang ditumpangi belahan jiwanya menjauh dari dirinya. Perlahan tapi pasti, kapal berlayar di lautan luas menuju tanah Goa. Langgini tak beranjak dari tempatnya berdiri sampai kapal itu menghilang dari pandangannya. Tahun sudah kepergian Langgusu. Berita yang didengarnya simpang siur. Hati Langgini sangatlah sedih. Kepergian suaminya yang tak punya kabar berita disusul oleh Lawila sang paman yang telah mengasuhnya sedari kecil meninggal dunia. Karena Langgini memang telah yatim piatu. Beberapa bulan kemudian, Om Punggaro sang ayah mertua pun meninggal dunia. Hati Langgini semakin pilu. Belum hilang kesedihannya karena paman dan mertuanya meninggal dunia. Hari itu, Ina Male sang ibu mertua pun telah meninggalkan dirinya. Ini Langgini sebatang kara. Dadanya sesak, pilu. Kesedihan dan kebingungannya membuatnya berlari dan mendaki bukit. Sampai di puncak bukit, dia menangis dan menumpahkan segala kesedihannya, memandang kosong ke lautan lepas sambil berkata, "Wahai angin, sampaikan pada suamiku, aku kini sebatang kara. Lawila, Om Punggaro, Ina Male telah meninggalkanku. Wahai angin, katakan juga aku tetap setia menanti kedatangannya, walaupun sampai mati." Penderitaan Langgini tak berakhir. Sahabatnya Labandi memfitnah dirinya. Labandi tak berhasil membujuk Langgini untuk menerima lamaran saudagar kaya raya dari tanah Goa, yang sebelumnya telah diperalat Labandi untuk mengeruk harta saudagar kaya itu atas nama Langgini. Perlu waktu lama. Fitnah yang dibuat Labandi tersebar dengan cepat
Amarah dan amukan warga tak bisa dibendung. Riuh rendah suara orang sekampung mendatangi pondok Langgini. Lampodi Roka yang berada di pondok Langgini untuk memberitahu tentang acara pernikahannya sangat kaget. Dia tersentak dan berteriak melihat warga kampung dengan amarahnya menarik paksa sahabat karibnya. Kuat Langgini membela dirinya, tapi sia-sia. Amarah warga kampung yang tak beralasan karena fitnah yang dibuat Labandi membuat Langgini tak berdaya. Dia diarak keliling kampung. Berbagai umpatan dan caci maki dilontarkan kepadanya. Pakaian Langgini telah compang-camping. Bahkan sekucur tubuhnya berlumuran darah karena tangan-tangan warga yang mengaraknya keliling kampung. Di ujung kampung Bedi, rasa malu, sakit hati menggerogoti seluruh jiwanya. Dengan sisa tenaganya Langgini berlari mendaki bukit. Pikirannya kacau, hatinya tersakiti, dirinya teraniayai. Sesampai di puncak bukit, Langgini tersungkur kelelahan. Tetapi dia berusaha untuk bangkit kembali. Kekuatan hati dan jiwanya membuatnya berdiri tegak. Tatapan matanya kosong, mengarah ke lautan lepas. Dia menangis dan meratap. Wahai angin, wahai lautan yang maha luas, sampaikan kepada suamiku bahwa istrinya telah difitnah, dianiayai, dan diusir warga kampung. Kembalilah wahai Langgusuku. Air mata dan tangisannya tak berhenti. Sejak malam itu, Langgini tetap duduk di puncak bukit. Tatapannya kosong mengarah ke lautan lepas. Berharap ada kapal yang berlabuh membawa pulang suaminya. Tahun-tahun lamanya, Langgini tinggal dan duduk di puncak bukit itu. Walau Labandi telah datang memohon maaf, dan kepala kampung serta warga lainnya membujuknya turun, tapi Langgini bersikeras tetap tinggal di puncak bukit itu. Dan Labandi, walau telah dimaafkan oleh Langgini, dia telah memilih jalan pintas untuk mengakhiri penyesalannya. Labandi bunuh diri. Berpuluh tahun lamanya, dari kejauhan di dermaga, dilihatnya ada kapal yang berlabuh. Ramai warga dilihatnya. Langgini bergegas, menuruni bukit berlari menuju dermaga. Riuh rendah suara warga yang bercerita tentang kecelakaan kapal yang berlayar dari gua menuju Bima. Tiba-tiba seseorang menariknya dan menjauhi kerumunan. Ternyata dia adalah sahabat Langgusu. Dia bercerita panjang lebar tentang suaminya. Langgini terduduk lunglai di pinggir laut. Sambil meremas pasir, dia menggumam pada dirinya sendiri. Langgusu, engkau telah tenggelam bersama cita-citamu yang tinggi dan sangat mulia. Air mata Langgini berlinangan. Tiba-tiba di tangannya kejatuhan sapu tangan. Ternyata sepasang burung elang telah membawa sapu tangan itu kembali kepadanya. Langgini menggenggam sapu tangan itu. Keyakinannya telah pasti. Tanda cinta dan ikrar serta sumpahnya telah kembali. Sapu tangan itu dulu diberikannya pada Langgusu sebagai wujud tanda cinta dan kasih mereka ketika suaminya berlayar dahulu. Tangis Langgini tak bisa dibendung. Dia berlari mendaki puncak itu. Warga berteriak memanggilnya,
mencoba menahannya, tetapi Langgini terus mendaki ke puncak bukit itu. Awan hitam memenuhi penjuru langit. Gemuruh dan halilintar menggelegar. Hujan bagaikan ditumpahkan dari langit. Sebelum semua itu, Langgini telah sampai di puncak bukit. Dia berteriak dan menangis sekeras-kerasnya. Kedua tangannya menengadah ke langit, mengarahkan ke 4 penjuru arah angin, sambil berdoa. Allah, pencipta bumi dan isinya, hanya kepadamu lah hamba memohon. Ya Allah, abadikanlah hamba sesuai kehendak-Mu, agar semua tahu bahwa Langgini telah setia menanti kepulangan Langgusu. Dan bawalah roh hamba bersama suami hamba untuk menghadap-Mu, Ilahi Rabbi. Langgini kembali menangis, berteriak, air matanya berlinangan, lalu terduduk lemah. Dia terisak, sedu sedannya, rintihannya, kemudian dia tak bergerak dan diam 1000 bahasa. Ketika badai hampir reda, kepala kampung dan warga sampai di puncak bukit. Mereka memanggil-manggil Langgini, mencarinya ke sana kemari. Akhirnya, mata mereka tertuju pada sebuah batu besar yang sebelumnya tak ada di situ. Sebuah batu besar yang mirip manusia yang terduduk mengarah ke lautan. Mereka pun menangisi Langgini. Mereka yakin batu itu Langgini yang meratapi suami. Kemudian mereka beri nama batu itu Wadung Tanda Rahmat. Teka-teka na